Berarti lebih ke privasi berarti Ya, ya. seperti Berarti itu. negara masih melindungi privasi warganya itu ya. Seperti itu. Iya, iya. Saya mau nanya nih Pak, kalau debt collector kan dia kan sering sewenang-wenang untuk di jalanan dia anggaplah dia nyabut motor di jalan dan mobil. Itu hukumnya seperti apa Pak? Itu perdata apa kriminal gitu? Iya. Kalau dia ngambil motor di jalanan, ya jelas pidana. Hubungan antara apa leasing ya, leasing antar itu perdata. Cuman begitu dia ngerampas, itu kan udah perampasan jatuhnya kan. Merampas di jalan itu udah pidana. Itu bisa dilaporkan ke polisi. Jadi saya bilang unsurnya beda. Kasus ini kasus perdata. Sebenarnya kasus leasing ini kasus perdata. Hubungan antara pengikatan antara debitur dan kreditur ya kan. Nah, di satu sisi ya ada salah satuan prestasi ya kan dari pihak kreditur debitur wan prestasi. Di satu sisi udah wan prestasi dia ngambil apa tuh objeknya di jalan gitu. Di jalan itulah yang jadinya jadi pidana. Tapi debt collector ini memang diizinkan sama pihak pemerintah apa memang dari leasing? Dari leasing ya, bukan diizinkan dari pemerintah, tidak pernah mengizinkan adanya debt collector karena dia dibayar untuk khusus untuk menarik. Itu kan ada undang-undangnya harus melalui pengadilan atau apa? Ya, sekarang itu melalui pengadilan, di gugatan kalau sekarang ini masuknya gugatan sederhana ya, mau masuk ya. Kita gugatan sederhana karena kan limitnya itu kan di bawah 200 juta dia itu kan. Jadi kita gugat perdata jadi seperti itu dulu mekanismenya, nggak bisa main tarik-tarik dulu. Nah, ada upaya hukum nggak bagi si debitur ini jika motornya ditarik di jalanan? Ada, lapor polisi. Lapor polisi upaya hukumnya. Upaya hukumnya. Ini perampasan. Yang dilaporin siapa? Ya leasing lah yang dilaporin, kan di sini kan leasing yang memberikan kuasa kepada Pihak ketiga. Rektor itu. Lapor polisi. Tapi beda Pak ya antara penagih hutang sama debt collector. Ini sama-sama debt collector tapi penagih hutang itu beda ya. Sebenarnya penagih hutang sama debt collector sama-sama aja sebenarnya sih. Ya dia judulnya nagih. Nagih hutang cuman dia nagihnya ada dengan paksaan dan dengan kekerasan. Itu aja sebab penagih hutang ya kalau dia nagih dengan itu sama juga dengan debt collector, apa bedanya sebenarnya gitu. Kalau dia nagih ya memang dia nagih apa adanya. Oh Pak ini nggak bisa. Oh ya udah nanti kan jatuhnya nanti kalau memang nggak ini dikasih lah somasi dia paling kan peringatan 1 nih, kalau nggak saya mau bawa ke pengadilan itu. Tapi kalau ini kan barang orang lah diambil lah, dirampas lah kan itu jadi intinya itu. Sama aja judulnya padahal yang intinya sih jangan sampai ada tindakan unsur baru aja. Perkaranya utang piutang tapi ada perkara baru yaitu perampasan hak milik orang lain gitu. Ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Adam terkait nanya lembaga bantuan hukum. Ini kalau kita punya kasus hukum berupa mungkin tanah yang dirampas atau pidana-pidana yang lain, itu kalau kita ke LBH seperti apa sih prosesnya? Apakah emang benar-benar itu lembaga membantu secara hukum untuk masyarakat atau seperti apa? Iya, jadi lembaga bantuan hukum itu emang untuk masyarakat yang tidak mampu sebenarnya, yang ibaratnya ada terkait dengan masalah hukum yang sudah terverifikasi Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu dia lembaga bantuan hukum. Jadi lembaga bantuan itu tidak dipungut cuma-cuma jadinya. Cuma-cuma nggak ada pembayaran untuk orang ini diberikan secara cuma-cuma gratis jadi. Sampai selesai. Misalnya kasus pidana itu bisa itu dia dasarnya itu berdasarkan Undang-Undang Bankum nomor 16 tahun 2011. Itu dasar hukumnya itu Undang-Undang Bankum. Jadi lembaga emang nggak profit dia jadinya. Beda dengan pengacara atau advokat ya. Nah, itu beda, ada honorarium. Kalau emang dia emang khusus emang lembaga untuk membantu masalah yang orang-orang yang tidak mampu. Berarti kalau secara aturan benar-benar free lah ya. Free iya sama. Terus kalau free itu terus para pengacara yang ada di lembaga bantuan hukum tuh dari mana nanti? Dari itu makanya lembaga bantuan hukum itu yang sudah terverifikasi. Jadi setiap pengacara itu dia dapat dari pemerintah. Ya, setiap perkara sekian. Berarti secara langsung pemerintah membantu masyarakat ya, dengan adanya lembaga hukum yang diverifikasi. Dan dasar Undang-Undang Bankum yang saya sebutkan tadi nomor 16 tahun 2011 itu dia dasarnya itu. Nah, oke baik pemirsa, kita sudahi dulu pertemuan kali ini bersama Bang Fahri dan Bang Faris. Kebetulan di suasana yang sejuk ini
Kita bertempat di Saung Nusantara di daerah Jakarta Utara, Jalan Karya 1. Bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada kami seputar hukum pidana ataupun perdata, boleh diajukan kepada kami melalui Twitter, Facebook, ataupun Instagram, atau di nomor 0819 4951 7200. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.